dan Anda menentukan lebih dari neneknya dijawab dulu sebentar lagi aja. Materi yang sudah didapatkan oleh selain kelas 11, misalnya juga kelas 12 sudah mendapatkan itu, maka populasinya adalah kelas 11 dan kelas 12. Nah, tetapi kalau untuk kelas, nanti lebih baik kalian mengambil tekniknya purposif ya, kecuali kalau mau merandom orangnya yang ada di seluruh kelas 11, nah itu adalah kita merandom sampling dari seluruh anggota kelas 11 tersebut. Nah, jadi intinya sih nanti kita coba ya perjelas lagi ketika kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan sampling. Nah, jadi teknik sampling ini kalau menurut Sugiono ini adalah serangkaian teknik yang biasanya dipergunakan untuk pengambilan sampel dalam sebuah penelitian. Itu disebutnya sampling ya. Kemudian menurut Margono ini adalah teknik sampling itu adalah sebagian cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan menjadi sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan juga penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Jadi yang representatif itu yang mewakili. Nah, kemudian juga menurut Glossary of Statistics Terms, ya, ini teknik sampling itu adalah nama atau identifikasi lain dari proses spesifik di mana entitas sampel telah dipilih. Kemudian explorable, nah ini adalah teknik sampling statistik. Teknik sampling statistik adalah strategi yang diterapkan oleh para ahli selama proses sampling statistik, ya, menggunakan angka-angka pastinya. Nah, jenis-jenis dari teknik sampling ini ada dua. Yang pertama adalah probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Aisyah Fauzia, kamu jangan gerak-gerak aja ya, tolong fokus. Yang lainnya juga sama ya. Oke, handphonenya pastikan atau laptopnya pastikan pada tempat yang posisi tetap karena mengganggu juga, terlihat oleh mata ya. Oke, nah yang dimaksud dengan probability sampling yaitu teknik sampling yang didasarkan pada fakta bahwa setiap anggota dari populasi itu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Ya, misalnya jika kita memilih populasi 100 orang, setiap orang itu akan memiliki peluang 1 dari 100 yang dipilih. Itu. Kalau non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang 0. Itu artinya bahwa pengambilan sampel itu didasarkan pada kriteria tertentu seperti status, golongan gaji, pangkat, misalnya kelas, atau kuantitas ya, kesukarelaan dan sebagainya. Jadi kalau eksidental, nah itu yang datang saja itu tidak punya peluang ya, peluangnya 0. Atau kita menentukan dari 4 kelas kita mau mengambil 1 kelas. Nah, itu juga non probability. Atau kita mau menentukan golongan, saya mau meneliti cuma golongan 3A. Itu juga probability. Ya, jadi atau saya mau meneliti orang yang sudah menikah saja. Nah, itu status perkawinan. Jadi non probability itu tidak memiliki peluang yang sama, ya. Oke, selanjutnya adalah kita bahas satu persatu dari probability sampling ya. Nah, sampling probability ini yang memiliki kemungkinan atau peluang yang sama ini, yang pertama adalah acak atau simple random sampling atau sampel acak sederhana. Ini adalah suatu prosedur penarikan sampel atau contoh ya, di mana jika sebuah sampel atau contoh ini berukuran N diambil dari suatu populasi sedemikian rupa, sehingga setiap contoh yang berukuran N ini yang memungkinkan memiliki peluang yang sama untuk terambil. Paham ya? Jadi prosedur penarikan sampelnya ini ya harus diambil sedemikian rupa sehingga contoh yang kita inginkan misalkan berukuran N ini kita dapatkan ya, dan semua memiliki peluang yang sama. Tadi saya katakan dari 100 memiliki 1 peluang kalau memang jumlahnya ada 100. Yang kedua, ini
digunakan saat populasinya homogen. Jadi kita kalau merandom itu harus sama, harus homogen. Misalnya kita mengabaikan jenis kelamin, oke, satu kelas. Tapi kelas itu ada yang bersifat homogen yang sesuai dengan kriteria penelitian. Misalnya, kita membutuhkan rata-rata siswa yang memiliki nilai 7. Ada berapa nih yang nilai 7? Misalkan diketemukan ada 40 orang. Nah, Anda butuh, misalkan dari 40 orang itu hanya butuh 30 atau 25 orang. Maka yang 40 orang ini, total sampling semuanya ini, total populasi ini akan kita random karena sama-sama memiliki rata-rata 7 gitu. Jadi merandom itu makanya saya selalu sarankan ketika bimbingan, kalau Anda mau menentukan kelas dari 5 kelas yang ada, misalnya kelas 11 itu ada 5 kelas. Lalu Anda katakan merandom gitu. Nah, itu nggak sesuai karena biasanya kelas itu beda-beda karakteristik. Kelas A mungkin nggak homogen ya dibandingkan dengan kelas B berbeda. Makanya lebih baik proporsi. Kalau random itu ya harus homogen. Jadi peluangnya sama ya. Nah, jadi peluangnya sama. Oke, kemudian cara pengambilan sampelnya dapat digunakan melalui lotre seperti arisan. Kita bisa memasukkan nama-nama lalu kita lotre kocok, yang keluar itu yang menjadi bagian untuk sampel kita. Ya, atau mungkin bisa melalui penomoran, ya macam-macam lah ya. Bisa dilakukan, yang penting benar-benar mewakili dari seluruh yang berkarakteristik homogen tadi. Ya, jadi itu salah satu cara pengambilan acak sederhana. Nah, contoh misalnya seleksi acak 20 siswa nih dari kelas yang beranggotakan 50 siswa. Ya. Nah, dalam sebuah penelitian nih, yang mana khususnya untuk setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, di sini ukuran dalam penentuan probability seleksinya adalah 1:50. Karena yang 50 ini punya peluang yang sama. Caranya tadi bisa di lotre gitu ya, atau mungkin melalui itu dengan memutar roda gitu ya, kemudian nanti yang pas bagian yang jarumnya, nah itu yang terpilih menjadi sampel. Itu lebih praktis sebenarnya ya, apalagi di masa pandemi seperti ini atau pembelajaran online, kita butuh sampel secara acak, tidak perlu membuat lotre atau kocokan arisan seperti itu ya, seperti arisan gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih modern. Kemudian probability sampling yang berikutnya adalah sampling acak sistematik atau systematic random sampling. Nah, ini sampling acak sistematik ini adalah metode pengambilan sampel yang melibatkan aturan populasi dari urutan sistematika dulu gitu ya, atau tertentu. Sampel pertama ditentukan secara acak. Setelahnya sampel yang diambil terakhir akan didasarkan pada satu interval tertentu. Misalnya memilih 20 sampel dari populasi yang berisi 100 elemen. Yaitu pertama, langkah yang harus dilakukan adalah susun sampling frame-nya dulu. Formatnya harus disusun dulu. Kemudian tetapkan nilai K-nya misalkan 5. Ya, tentukan sampel pertama secara random, misalnya di bawah 6 nih. Ya, tentukan sampel berikutnya adalah berarti jaraknya 5, 11, 16, 21, 26 dan seterusnya sehingga mencapai jumlah 20 ya. Nah, contoh lain seperti ini. Jika sebuah penelitian misalkan dari anggota populasi sebanyak 5.000 orang ini kan besar. Tapi kita hanya butuh 200 orang. Gimana caranya gitu. Nah, misalnya kita memiliki intervalnya dari 25, yaitu tadi K-nya kita tentukan misalkan 500 ya, berarti 5.000 ya, 5.000 dibagi 200 berarti kita dapat intervalnya 25. Maka di random pertama misalkan dapat nomor 002. Nah, berikutnya jaraknya harus 25. Berarti nanti selanjutnya nilainya adalah 0027 ya, karena 25 jaraknya, sedangkan yang di random pertama kita dapatnya nomor 002. Kalau kita dapat 0010, kalau kita dapat 010, maka yang berikutnya adalah 035 dan seterusnya sampai jumlahnya 200. Ribet enggak? Enggak, karena kan memang ketentuan di dalam penelitian itu ya harus dilakukan begitu. Tadi saya katakan bahwa
merandom itu ya harus memiliki peluang yang sama. Jadi Anda dari mulai kalau ingin penelitiannya benar, dari mulai penentuan populasi, penentuan sampel ini harus benar. Karena sampel ini yang akan memberikan data kepada kita. Kalau sampel kita tidak benar cara pengambilannya, maka data kita pun tidak akan benar. Nah, ini akan fatal terhadap hasil penelitian. Lalu probability sampling selanjutnya adalah sampling acak stratifikasi atau kita sebut stratified random sampling ya. Nah, yang pertama nih langkahnya adalah sampling karakteristiknya lah boleh ya. Sampling acak stratifikasi juga biasanya dikenal dengan proportional random sampling ya. Teknik pengambilan sampling probabilitas di mana subjek pada awalnya dikelompokkan ke dalam klasifikasi yang berbeda seperti usia, status sosial ekonomi, atau jenis kelamin misalnya. Ya, kelompokan dulu kita butuhnya apa. Misalnya berdasarkan status sosial ekonomi, mulai dari pendapatannya minim sampai rendah sampai tinggi, dari mulai yang terendah sampai tinggi, atau mungkin kalau misalkan jenis kelamin ya kita juga tentukan dulu perempuan atau laki-laki, kemudian usia juga sama, mau usia berapa dan seterusnya ya. Lalu setelah itu peneliti secara acak memilih daftar akhir subjek dari strata yang berbeda ya. Kemudian para peneliti biasanya menggunakan stratified random sampling ini, mereka ingin mempelajari sekelompok tertentu di dalam sebuah populasi. Contohnya ya, memilih sampel yang dilakukan terhadap peserta kelas metodologi penelitian sosial yang seluruhnya berjumlah 80 orang misalnya. Nah, informasi tambahan bagi peneliti yaitu bahwa dari 80 orang tersebut, 60 orang diantaranya adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki sebanyak 20 orang. Nah, apabila peneliti menganggap informasi ini penting untuk analisa, maka stratified sampling lebih cocok digunakan ya untuk memilih sampel ini. Kenapa? Ya tadi kan kita usia ya. Usia ini misal laki-laki dan perempuan ya. Karena kita 60 orang ini terdiri dari perempuan, maka kita mau yang gimana nih dari perempuan ini yang mau diambil sampel dari yang 60 orang itu. Jadi saya ulangi, langkahnya adalah itu ya memilih si peneliti ini secara acak akan memilih daftar akhir subjek dari strata yang berbeda. Jadi boleh mungkin secara mudahnya ya kalau sampel acak stratifikasi itu gini aja. Saya berikan contoh lain. Misalnya kita mau meneliti berdasarkan golongan gaji aja ya. Golongan gaji itu ada golongan 2, ada golongan 3, ada golongan 4. Golongan 2 ini ada 2A, 2B, 2C, mungkin sekarang jarang 2A ya, 2C aja deh, 2C, 2D. Golongan 3-nya ada 3A sampai 3D. Kemudian golongan 4-nya juga sama sampai 4. Kalau golongan 4 sampai 4E. Tapi kan terlalu banyak nih kalau berdasarkan golongan tadi, Anda ambil aja lah kalau ternyata banyak, misalkan mau disederhanakan lagi deh dari golongan 3 saja, 3A, 3B, 3C, 3D misalnya. Nah, nanti dilihat jumlahnya berapa orang dari golongan 3A, 3B, 3C, 3D. Lalu Anda mengambil secara acak dari masing-masing golongan. Golongan A ada berapa orang, golongan 3B berapa orang, 3C dan seterusnya. Sehingga nanti setiap strata itu diwakili secara acak. Nah, tapi ada syaratnya di acak juga ya. Tentu harus diperhatikan dulu, misalkan masa kerjanya gitu. Kalau nanti faktor itu diabaikan, nah itu pastikan tidak berpengaruh terhadap penentuan penelitian atau terhadap hasil nanti ya, karena kita misalkan menyusun populasi ini mengabaikan tentang masa kerja, lamanya masa kerjanya. Ya sudah, jangan diperhitungkan, jangan diteliti. Jadi kita khusus fokus kepada golongan. Ini stratified itu stratifikasi berdasarkan stratanya, stratifikasi atau tingkatan-tingkatan ya. Kalau tadi mungkin salah satunya adalah berdasarkan golongan atau status yang mungkin masuk status golongan aja lah, tingkatan golongan gaji misalnya, atau tadi status sosial ekonomi dari mulai berpenghasilan
rendah sampai berpenghasilan tinggi dan seterusnya. Oke, lalu probability sampling lainnya adalah sampling rumpun atau cluster sampling ya. Nah, sampling rumpun atau yaitu metode pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam kelompok kewilayahan. Kemudian memilih wakil dari setiap kelompok tersebut. Biasanya kelompok-kelompok nih, ya cluster sampling itu seluruh cluster dipilih secara acak untuk mengambil sampel, ya satu tahap. Gitu ya. Cluster sampling 2 tahap, yaitu secara acak memilih kelompok dan kemudian dari kelompok yang dipilih secara acak memilih elemen untuk mengambil sampel. Jadi ada 2 tahap. Ada yang tahap yang 1 tahap yaitu seluruh cluster kita pilih dulu lalu kita acak dari kelompok tersebut ya. Misalnya kelompok apa ya? Ya kelompok-kelompok kalau di sini sih kita contohkan peneliti ingin mengukur performa akademis wilayah Jawa Barat kan nggak mungkin kan karena terlalu luas ya. Jawa Barat ini misalkan dengan penerapan teknik cluster sampling. Nah, peneliti dapat mengelompokkan siswa dari setiap sekolah atau klaster ya. Peneliti dapat menggunakan teknik sampling dilanjutkan saja setelah menentukan klaster. Juga bisa dilanjutkan dengan sistematik random sampling. Nah, siswa tingkat akhir dari setiap klaster yang dipilih ini dapat diseleksi di dalam pemilihan yang lebih mengerucut lagi ya. Jadi kalau klaster itu kelompok ya, makanya kalau penelitian klaster itu bisa aja misalnya Anda mau meneliti kelompok guru kelompok MG MP IPA misalnya biologi ya. Nah, dari setiap kabupaten misalnya itu kelompok-kelompok boleh. Nah kalau terlalu besar nanti bisa melakukan 2 tahap ya. 2 tahap kenapa ya? Setelah dipilih kelompok-kelompok kita juga bisa memilih lagi secara random dari kelompok-kelompok tersebut. Nah itu yang 2 tahap. Jika memang sampelnya terlalu besar setelah kita menentukan klasternya ya. Lalu yang probability sampling bertahap atau multi-stage sampling ya. Sampling bertahap ini adalah metode pengambilan sampel melibatkan kombinasi 2 atau lebih teknik pengambilan sampel. Sebetulnya hampir sama sih. Kalau yang tadi cluster dikelompokkan dulu, ditentukan dulu kelompoknya, lalu dilanjutkan dengan pemilihan teknik sampling lainnya. Nah, ini dilakukan karena di dalam sebagian besar peneliti kompleks yang dilakukan di lapangan atau di laboratorium tidak cocok untuk hanya menggunakan satu jenis sampling probabilitas ya. Misalnya pada tahap pertama nih menggunakan stratified sampling. Nah, kemudian pada tahap keduanya menggunakan metode simple random sampling gitu. Boleh saja. Jadi pertama berdasarkan tingkatan, misalnya tadi berdasarkan usia, berdasarkan status ekonomi, berdasarkan golongan gaji, berdasarkan apa saja yang ada tingkatan-tingkatannya atau yang ada stratanya ya. Kemudian berikutnya karena banyak dalam setiap tingkatan itu dilakukanlah acak random. Itu ya. Contohnya ya, populasi dibagi menjadi beberapa kelompok dan seterusnya ya. Yang tadi saya katakan contohnya ya. Misalnya kita tentukan satu negara kan bisa dibagi beberapa provinsi. Dari provinsi bisa dibagi beberapa kota kabupaten. Kota kabupaten bisa dibagi lagi menjadi beberapa desa. Nah, udah dari desa paling kecilnya desa ini. Lalu random dari berapa desa itu yang sudah ditentukan secara stratified ini kita random lagi yang mewakili dari sekian ribu desa. Ya, kemudian mewakili dari sekian ribu kabupaten dari sekian ribu kabupaten ratus kabupaten yang dari sekian jumlah puluhan provinsi itu kita ambil. Kemudian yang tadi yang probability ya, semuanya kalau probability pada prinsipnya memiliki peluang yang sama. Tekniknya apapun, tapi salah satu yang harus kita pahami adalah memiliki peluangnya ya. Kalau non-probability ini tidak ada peluang atau peluangnya nol. Jadi kita yang menentukan berdasarkan kriteria. Sampling kuota ya, yang pertama nih. Sampling kuota ini hampir mirip ya dengan strategi sampling sebenarnya ya. Yaitu pengambilan sampelnya didasarkan pada proporsi ciri-ciri tertentu untuk menghindari bias ya.
Atau dengan kata lain, pengambilan sampel ini tergantung dari beberapa standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh si peneliti. Nah, proporsi karakteristik atau sifat dalam sampel harus sama dengan populasi, ya, harus sama. Elemen dipilih sampai proporsi yang tepat dari jenis data tertentu diperoleh atau data yang cukup di dalam berbagai kategori dikumpulkan. Nah, ini ya non probability untuk sampling kota sampling, contoh ya. Misalnya jika dalam suatu populasi terdapat 40% siswi dan 60% siswa ya. Nah, ini nanti yang dijadikan sampel kita itu harus mencerminkan prosentasenya. Jadi jangan 40% dan 60% diambilnya sama gitu. Misalnya kita ambil 40% itu ya, kalau 40% ya berarti nanti kalau hasilnya kita ambil 90% lagi dari 40%, ya berarti berapa? Kalau 40% kali 2 berarti 20% dari jumlah 40% dari berapa ya? Misalkan siswanya 100 deh, berarti 40 orang kan. Yeah. Berarti kita ambil 20% dari 40 orang. 2 kali 4 berapa? 40 kalau 40% dari 140 orang. Kita ambil rata-ratanya dan 20% ya. Misalkan 50%-nya deh dari 40 itu berarti 20 ya. Kalau 60% berarti 60 orang. Berarti kita ambil 50%-nya dari 30. Nah, jadi gitu ya, mewakili. Artinya kita mengambil itu jangan sampai jadi sama gitu, karena memang kuotanya beda. Laki-laki dan perempuan jumlah kuotanya berbeda. Maka mengambil sampelnya juga nanti berdasarkan dari proporsi tadi. Ya nggak boleh jadi laki-laki 20, perempuan 20, karena tidak proporsi. Karena persentase di awalnya kuotanya juga berbeda. Gitu ya. Oke, non-probability sampling lainnya adalah sampling kebetulan atau accidental sampling. Ini kebanyakan dipakai di dalam penelitian kesehatan sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya sebuah instansi, misalnya puskesmas mau meneliti berapa sih jumlah penderita yang HIV misalnya. Nah itu kan susah menentukan si A, si B, si C, itu kan kadang kesulitan ya. Udah yang datang aja ke bagian pemeriksaan HIV dan sudah ada membawa data bahwa dinyatakan positif HIV. Nah itulah yang akan kita jadikan sebagai sampel penderita HIV. Atau kalau misalkan penyakit yang punya sindrom misalnya tertentu ya itu yang datang itulah yang dijadikan. Atau gampangnya misalkan mau meneliti tumbuh kembang anak balita. Nah, berarti yang datang ke posyandu itu yang akan dijadikan sampel kita. Itu kebetulan atau accidental sampling ya. Jadi sampling kebetulan itu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yang datang aja gitu. Itu kebetulan. Siapa saja ya secara kebetulan bertemu. Nah, ini kalau yang sosial misalnya bisa ya bertemu atau juga di IPA juga boleh-boleh saja sih ya. Tetapi ya lebih baik ada wadahnya kayak tadi misalnya yang datang ke posyandu gitu. Nah itu jelas ya ada accidental samplingnya adalah untuk mengukur pertumbuhan dari balita ya pasti yang datang ke posyandu yang kita jadikan sampel, nggak mungkin yang asal bertemu. Itu juga tidak mudah karena belum tentu yang kita temuin itu juga mau dijadikan sebagai sampel kita. Yaitu ya siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti bisa dijadikan sampel. Jika orang kebetulan ditemui tersebut dipandang cocok. Nah, jadi harus ada kalimat cocok untuk sumber data kita. Jadi harus disesuaikan juga karena memang kita butuhnya misalkan apa nih yang cocoknya yang menurut kriteria kita. Kadang kan sering ya mahasiswa juga ada yang meneliti Bu Dewi mau nggak dijadikan sampel ya mungkin karena dia menentukannya dia bisa purposif, bisa juga dia menentukannya secara ini ya, yang sebentar ini lagi ngajar deh.
Sebentar ya, saya break sebentar ya. Ini Pilia, Ibu di record nggak yang ngajar? Soalnya Ibu mau ke rumah sakit nih. Pi, ini ada berita duka. Pilia. Duh. Oke, nanti Ibu selesai ini asal memaparkan aja ya. Nanti kalau ada yang mau tanyain ke GCR aja ya. Ini baik Bu. Ada berita duka. Ini ada berita duka. Mungkinnya saya segera meluncur nih ke rumah sakit. Jadi selesaikan dulu sampai yang ini beres ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini cepat lagi sih. Saya belum berangkat. Oke. Yang berikutnya adalah sampling kebetulan tadi sudah dibahas ya, lupa. Oke. Selanjutnya adalah purposive ya. Ini purposive sampling, ini purposive or segmental sampling ini sering dipakai ya oleh mahasiswa ketika mau menentukan kelas ya. Nah, jadi sampling purposive ini pengambilan sampelnya didasarkan pada seleksi khusus ya, sesuai dengan kriteria si peneliti. Jadi si peneliti ini menginginkan apa nih kriterianya. Kalau di kualitatif yang menentukan informannya, misalnya kalau kualitatif nih yang mau diteliti misalkan kepala sekolah ya, kita tentukan subjeknya kepala sekolah. Terus kriteria lainnya apa? Kepala sekolah misalnya yang sudah memiliki masa kerja 5 tahun. Berarti kita udah mengerucut nih yang 5 tahun ada 10 orang misalnya. Nah dari 10 orang itu kita pakai kriteria lagi apa misalnya selain 5 tahun tapi dia sudah memiliki sertifikat pendidikan leadership misalnya atau apalah ya tambahan-tambahan kriteria lain. Maka kita tentukan lagi dari 10 mungkin hanya sekitar 5 orang. Tapi kita butuhnya yang dari 5 orang itu ya hanya 1 orang gitu. Nah, lihat menurut peneliti yang paling mampu memberikan informasi yang kita inginkan untuk menjadi sumber data kita. Nah, di antara 5 itu kita memiliki kriteria lain ya, yang peneliti mungkin yang lebih tahu, misalnya komunikasinya bagus, pengalamannya banyak, dia sering ikut aktivitas yang memang mendukung kepada jabatan kepala sekolah. Nah, tentukanlah misalkan Bapak A. Nah, gitu ya. Jadi itu si Bapak ini kita menentukannya secara purposif karena berdasarkan kriteria si peneliti tadi. Jadi kalau di kualitatif begitu. Kalau kuanti gimana nih? Kalian tadi saya sudah katakan, kalau dari 5 kelas 11 kita hanya butuh 1 kelas dan tidak mungkin kita merandom karena pasti kalau random harus homogen ya, harus homogen. Nah, sedangkan ini rata-rata kelas pasti beda-beda. Kita mau ngambil hanya 1 kelas saja, maka Anda tentukanlah dengan purposif.
Ya carilah yang purposif, cuma jangan asal ngambil, tapi mungkin rata-rata kelasnya paling tinggi di kelas itu biar penelitian Anda jadi berhasil atau bagus ya. Kemudian selain itu jumlah laki-laki dan perempuannya misalnya walaupun tidak menjadi kriteria di dalam penelitian, tetapi Anda misalnya bisa melihat yang sedikit berbanding sama gitu ya. Kemudian juga yang kelasnya cukup representatif misalnya, karena memudahkan kita juga untuk pengambilan data ya ketika suasana atau yang lainnya juga mendukung. Itu purposif saja ambil. Dari purposif sampling ini kita sebenarnya lebih enak ya karena bisa lebih sesuai dengan keinginan si peneliti. Tetapi ya tentu saja kan ada syaratnya, tidak semua penelitian itu harus dipurposif. Karena untuk bisa mewakili ini biasanya agak kurang ya. Kalau random itu yang paling top ya untuk mewakili, karena random itu kan diacak ya, semua orang bisa punya peluang. Kalau 100 orang 1 banding 100, 1 dari 100 orang itu dia punya peluang 1 dari 100 orang itu. Nah kalau purposif enggak, ya purposif itu memang betul-betul berkriteria ya. Oke, nah contohnya ya, misalkan kita kasus nih peneliti akan mengkaji tentang tindakan kriminal yang dilakukan oleh guru di kota Cirebon misalnya. Ya, karena sekarang juga banyak guru-guru yang melakukan tindakan-tindakan asusila atau mungkin juga pelecehan-pelecehan seksual dan seterusnya ya itu, maka kita ya tentu saja harus mengambil informan kalau kita harus orang yang paling tahu tentang kasus tersebut ya, salah satunya Kapolresta misalnya atau mungkin kanit resersenya atau mungkin juga yang paling jelas korbannya yang harus kita teliti. Nah itu purposif ya, nggak bisa tidak. Nah kalau yang kuantinya adalah tadi ya, kita mau membuat treatment tertentu di dalam kelas tapi bingung gitu, ya sudah ambil kelas yang kira-kira purposif ini mewakili dari kriteria yang kita tetapkan sebelumnya. Non-probability lainnya adalah sampling sukarela atau voluntary sampling ya. Nah, pengambilan sampel sukarela ini adalah serangkaian proses pengambilan sampel yang pada dasarnya didasarkan atas kerelaan untuk berpartisipasi di dalam penelitian ya. Siapa yang mau gitu boleh. Ya, Ibu juga pernah beberapa kali itu diminta sama gender kali ya, peneliti gender. Bu Dewi mau nggak untuk diteliti menjadi sampel penelitian saya gitu. Dia nanya dulu, ya kalau mau ya diteliti, kalau enggak, kalau ibu sih sok welcome aja ya, karena bagus ya, orang kalau dijadikan sampel itu bagus kan, bisa memberikan data-data, bisa memberikan menjadi sumber data gitu. Jadi kalau kalian jadi guru terus ada mahasiswa yang mau meneliti, ibu boleh nggak saya teliti ibu sebagai guru, misalnya saya mau meneliti bagaimana ibu mengajar, bagaimana ibu menerapkan metode, bagaimana ibu menerapkan media. Nanti adik-adik kelas kalian tuh, kalian sudah jadi guru ya, misalnya Amin sudah jadi guru 5 tahun, terus adik-adik kelas kalian mau peneliti di sekolah kalian gitu, saya mau meneliti ibunya juga gitu, jangan ditolak, didukung, karena itu tidak ada masalah ya, baik dan buruk itu kan riset itu membuktikan itu, tidak harus menjadi parno, takut hasilnya jelek atau gimana, enggak, karena penelitian itu kan memaparkan data. Dan etikanya kalau di kualitatif juga kan nggak disebut nama ya, misalnya namanya Siti Fatimah, kan nggak disebut Siti Fatimah, Ibu A gitu, Ibu B, Ibu C gitu, kan etikanya begitu, atau diberi kode ya, kode A, kode B, kode C gitu, informan A, informan B, atau subjek A, subjek B gitu, nggak disebut namanya gitu ya, karena itu nanti akan bersifat sangat subjektif dan menjaga etika ya. Oke, kemudian nah ini jadi non probability sampling yang sukarela seperti itu, non probability sampling ya. Contoh yang ini juga sama ya, bisa juga snowball ini kan mula-mula kalau di HIV ya, biasanya kan kalau untuk meneliti orang HIV sulit banget ya, karena orang semua punya privasi yang kuat gitu. Nah biasanya kita kan meneliti satu orang dulu nih, nah orang-orang komunitas HIV udah tahu temennya gitu, siapa ya kira-kira nih yang bisa saya wawancara lagi misalnya, dia akan memberikan referensi, oh si A, si B, si C, nah itu snowball, dari satu makin besar makin banyak gitu ya. Oke. Atau penelitian-penelitian yang biasanya tawuran gitu ya, tawuran juga biasanya kan satu orang dulu ditangkap gitu ya, diteliti, ditanya-tanya, kemudian ya berikutnya
jenis snowball jadi banyak gitu. Kalau mau meneliti faktor kenapa kasus-kasus terjadinya tawuran. Kalau nanya tawuran kepada orang yang tidak pernah tawuran, malah nggak mewakili. Harus kepada orang yang melakukan tawuran. Sedangkan orang yang melakukan tawuran juga akan buka mulut gitu. Ya kalau asal-asal kita mau neliti. Jadi caranya menentukan dulu satu orang itu yang sukarela. Kemudian kita tentukan dari yang sukarela itu informasi-informasi teman-teman lainnya berikutnya, nah itu snowball. Ya. Nah, tahap pengambilan sampling ya, memberikan batasan populasi yang tidak diamati pasti ya, jangan kalau 5.000 diambil semua ya untuk kapasitas menulis skripsi sih kalian tuh kira-kira dengan modal yang ada ya, biaya dan waktu itu penting. Karena apa? Karena bisa dikejar untuk mendapatkan gelar ya, bukan untuk mendapatkan uang kan, mendapatkan gelar. Jadi kalian yang simpel-simpel aja, maksudnya berkualitas tapi sederhana gitu. Sederhana tuh dalam arti kita menentukan populasi itu nggak usah sampai ribuan, nggak usah sampai lebih dari 500 gitu, terlalu banyak ya. Satu sekolah aja kelas 2, kelas 3 aja kan udah berapa tuh, udah cukup 200-an ya, 200-300. Kalau mau pakai rumus ya pakai rumusnya kan sudah ada. Aduh saya lupa nulisin di sini ya, nanti Filia tolong di-share ya rumus penentuan sampling. Nah, juga bisa mengambil persentase ya, persentase misalkan menurut Sugiono kalau lebih dari 100 kita ambil deh. Misalnya lebih boleh relatif itu kan hanya perkiraan mewakili ya. Kalau kurang dari 100 mau ngambil 30% berarti 30 orang. Kalau lebih dari 300 ya ngambil 10% aja kan dapatnya 30 orang. Ya, kalau mau lebih besar persentasenya lebih bagus, lebih mewakili. Tapi perhatikan modal dan biaya tadi, modal atau biaya. Karena itu akan nyangkut ketika kita harus membagikan angket, ketika kita harus mewawancara, pasti transportasi harus dihitung, ada mengcopy materi instrumen juga harus dihitung, kemudian belum tentu juga yang diwawancara juga wawancaranya di sekolah, siapa tahu ngajaknya wawancaranya di tempat makan. Anda kan harus siapkan juga ya buat bayar makannya gitu. Atau yang dibagi angket siapa tahu pengen dibagi snack, Anda juga harus pikirkan snacknya. Jadi banyak risiko-risiko penelitian itu. Makanya kalau untuk menyusun skripsi sih saya lebih cenderung yang tidak terlalu kompleks tapi benar gitu, daripada variabelnya banyak tapi ngaco gitu. Atau mungkin Anda ingin kelihatan keren tapi ternyata tidak benar gitu, salah dalam menentukan sampel aja udah salah ya, pasti kesana-sananya udah salah. Jadi nggak terlalu ribet tapi benar. Nah, benar ini ada tambahnya, harus manfaat. Ada orang penelitian udah sedemikian rupa, kalau menurut saya sih sampai dia lulus 8 tahun gitu ya. Harusnya 4 tahun dia ngambil jadi 12 semester baru lulus ya. Kemudian ribet, penelitiannya kompleks, susah misalnya. Makanya dia lulusnya lama. Setelah lulus gitu, dia itu si penelitiannya nggak ngapa-ngapain, cuma menclok di perpustakaan doang gitu. Nah itu yang rugi, udah mah waktunya habis lama gitu ya, bimbingannya juga rumit gitu, cuma menclok di perpustakaan mah kurang berguna. Ya salah satu bergunanya bagaimana Bu? Nah salah satu bergunanya adalah dipublish. Kalian buat nanti hasil penelitian kalian itu di jurnal, ya dipublish itu di jurnal. Jadi nanti semua orang bisa baca, bisa manfaat gitu. Kalau di perpustakaan kadang sekarang orang udah malas baca-baca tesis, baca-baca skripsi, datang gitu habisin waktu. Lebih baik ngeklik di komputer, nyari-nyari informasi, nyari materi kan gitu ya. Jadi kalian publish nanti kalau penelitian selesai, lulus sarjana, jangan lupa manfaatnya harus diperhitungkan, harus dipikirkan ya. Nah, jadi kembali ya kepada tahap pengambilan sampel. Jadi menentukan sampling yang tepat, harus melakukan pengambilan sampelnya juga dengan metode pengumpulan datanya yang tepat ya, dan jangan lupa instrumennya juga harus benar ya. Lalu nanti lakukanlah pengulangan ya, atau pengecekan kembali bahwa sampel yang kita tentukan itu sudah benar teknik samplingnya, sudah mewakili ya. Nah itu ya. Jadi kemarin ada tugas masih ada waktu ya, kalau nggak salah ya Vi. Pilih ya, kemana pilih ya Vi? Masih ada Bu, sampai ntar malam. Oh sampai nanti malam, seminggu ya? Iya.
Ya sudah, hari ini kita nggak ngasih tugas ya, karena UTS-nya belum selesai. Pastikan semua selesai tepat waktu, karena ini UTS. Kalau kalian nggak tepat waktu nih, Kak Filia mencatat ya, nanti kalau udah selesai dari Filia, nanti langsung di-share ke Ibu untuk dikoreksi. Jadi, pastikan pengumpulan UTS-nya tepat waktu. Nah, jika ada hal yang ingin ditanyakan, nanti di GCR aja ya. Kemudian untuk sesi kedua ini Filia, Ibu mau ke rumah sakit, ada saudara yang kritis ini, paman Ibu ya, mau dioperasi usus dan lambung. Jadi nanti yang sesi kedua Ibu kasih PowerPoint untuk slide-nya. Ibu kalau ini direkam sih bisa di-share, tapi kalau nanti enggak, Ibu live-nya nanti aja pulang dari sana ya. Kalau untuk ekologi kayaknya keburu deh. Kalau sekarang kan di jalan, jadi nggak bisa keburu jam 10-nya. Kalau udah nyampe di sana, nanti Ibu coba live. Nanti kasih tahu Filia. Oke, itu saja mungkin yang hari ini disampaikan. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa di absen ya, Pi. Dan kalian semua sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan. Teh Filia izin keluar ya. Ya, makasih ya. Sama-sama. Terima kasih Teh Filia.